anjing ini fisiknya itu lebih besar dari anjing-anjing biasanya. Mereka langsung mengamati anjing ini. Mereka ini yakin bahwa biasanya penganut ilmu sihir ini, mereka itu bisa berubah wujud menjadi binatang. Begitu mereka melihat makamnya Siti ini sudah dalam keadaan terbongkar, mereka itu melongok ke dalam. Mereka khawatir pencuri ini mencuri mayatnya Siti. Dan si macan kumbang ini terus menggali makam Mbak Pujo. Sementara 3 orang ini termasuk Marto, mereka masih kayak orang ketidian. Mereka masih hanya bisa diam dan hanya bisa mengerang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gemara yang bernama Sumitro atau Sumarto yang asalnya dari Wonogiri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kami ingin cerita sedikit. Jadi beberapa waktu yang lalu, ada teman yang berkunjung ke sini, dan dia ini cerita bahwa di kampungnya atau di desanya itu masih ada tradisi menjaga makam, terutama makam orang-orang yang baru meninggal, dan khususnya mereka yang meninggal ini di hari-hari tertentu. Misalnya orang ini meninggal di hari Selasa Kliwon, atau dia ini meninggalnya di hari Jumat Legi. Pokoknya hari-hari baik yang dipercaya oleh warga di sekitar sana. Kenapa makam ini harus dijaga? Karena biasanya ada pencuri, ya memang pencuri ini khusus untuk mencuri mayat, atau yang paling rendah itu dia mencuri tali pocongnya. Biasanya mereka gunakan untuk pesugihan maupun untuk ilmu kedikdayaan. Memang ada kepercayaan sendiri ya, namanya manusia. Zaman sekarang pun masih banyak orang-orang yang berpikir irasional atau bertindak di luar akal sehat. Nah, waktu teman kami cerita seperti itu, awalnya kami juga nggak percaya. Karena di zaman seperti ini masa ada orang yang seperti itu, atau mungkin tradisi menjaga makam. Nah, karena kami ini tinggal di kota besar seperti Surabaya, selama kami tinggal di sini ini nggak pernah melihat hal yang semacam itu. Nah, mungkin ada teman-teman yang di daerahnya sampai hari ini masih ada tradisi seperti itu, tolong komen di bawah dan alasannya apa biasanya. Karena cerita yang mau kami ceritakan ini berhubungan dengan penjagaan makam atau pencurian mayat juga. Cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara, namanya Mas Sumitro. Dia tinggalnya di daerah Wonogiri yang berbatasan langsung dengan daerah Pacitan. Nah, Sumitro ini
awalnya namanya itu Sumarto, tapi kadang-kadang teman-temannya itu keliru manggil dengan panggilan Sumitro. Jadi dia lebih nyaman dipanggil Marto. Nah, Marto ini dia itu tinggal di sebuah desa. Dari kecil dia tahu betul bahwa di desanya itu ada tradisi untuk menjaga makam selama sekitar 20 hari. Awalnya seperti itu. Nah, berjalannya waktu, penjagaan makam ini dilakukan sampai 40 hari. Karena ternyata di atas 20 hari, ketika semua orang bubar, nggak lagi jaga makam, pencuri ini datang. Nah, kejadiannya pernah seperti itu di waktu Marto ini masih kecil. Akhirnya ketika Marto beranjak dewasa, di sekitar tahun 2010 itu dia terlibat aktif di kegiatan Karang Taruna. Nah, kegiatan Karang Taruna ini nggak hanya sibuk di urusan 17-an maupun di urusan-urusan kampung, tapi ketika ada berita duka misalnya, ada orang yang kehilangan sesuatu atau ada orang yang kehilangan keluarganya, Karang Taruna ini langsung gerak cepat. Jadi mereka nggak hanya ngurusi di bidang-bidang entertain maupun urusan-urusan yang senang-senang, tapi di urusan-urusan sosial ini mereka juga aktif. Nah, di tahun 2010 itu ada sebuah kejadian. Pas waktu itu Marto ini lagi aktif di Karang Taruna. Dia ini selain aktif di Karang Taruna, dia juga aktif di kegiatan masjid. Dia sebagai salah satu personil hadro di sana dan sering tanggapan atau sering pentas di mana-mana. Di tahun 2010 itu ada seorang perempuan, usianya ini baru 19 tahun. Dia ini dikenal orang yang sangat pendiam sekali, jarang banget keluar. Nah, nama si perempuan ini Siti. Kita sebut saja Siti. Nah, Siti ini orangnya memang dikenal sangat pendiam dan sering di rumah. Sementara kakak-kakaknya Siti nggak seperti dia. Kakak-kakaknya Siti itu serawung dengan tetangga, atau dia ini sosialisasinya itu bagus. Sedangkan Siti ini lebih banyak di rumah. Suatu ketika Siti ini menderita sakit, yang sakitnya itu sangat-sangat aneh. Jadi di hari itu Siti ini mengalami sakit parah di bagian kakinya. Entah tergores apa awalnya, tiba-tiba goresan luka itu berubah menjadi besar. Dan nggak sampai 1 harian, ini lukanya semakin membesar dan semakin banyak mengeluarkan nanah. Nah, ketika keluarganya bingung, langsunglah Siti ini dilarikan ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, setelah diobati, Siti dipulangkan lagi ke rumah. Nah, sakitnya ini atau lukanya ini belum sembuh. 3 hari kemudian, Siti ini mengalami sakit parah lagi. Tiba-tiba kepalanya itu sakit dan rambutnya itu rontok satu persatu. Bahkan sampai terlihat botak. Ini pengakuan dari keluarga Siti. Setelah itu karena keluarga menilai bahwa ini bukan sakit medis, pasti non medis, ada sesuatu. Ini Siti kenapa? Akhirnya setelah dibawa ke orang-orang pinter, sampai waktu itu memakan waktu sekitar 2 bulanan. Sedangkan rambut Siti ini sudah mulai rontok. Kalau saja Siti ini dibawa ke rumah sakit, mungkin diagnosanya akan berbeda-beda. Jadi keluarga Siti langsung memutuskan supaya Siti ini melalui jalan pengobatan tradisional atau supranatural semacam itu. Dan ternyata hampir beberapa orang pinter ini menyatakan bahwa Siti ini memang ada yang guna-guna atau ada yang menyihir. Nah, kabarnya ada yang tidak suka dengan Siti, mungkin luka lama. Tapi ketika dikonfirmasi ke Sitinya langsung, dia nggak pernah mengaku, dia nggak pernah jujur. Mungkin karena waktu itu Siti ini masih malu. Nah, di situ itu, di kampung itu ada seorang paranormal atau orang pintar lah. Beliau ini namanya Pak Pujo. Jadi ketika Siti mengalami hal semacam itu setelah melalui pengobatan medis, pertama kali yang dituju adalah rumah Pak Pujo ini. Nah, setelah dari rumah Pak Pujo, Siti ini dibawa ke orang pintar yang lainnya, bahkan sampai keluar kota. Dan itu tadi bahwa kesimpulannya, hampir semua orang-orang pintar ini menyatakan bahwa Siti ini diguna-guna atau disihir oleh orang yang pernah disakiti oleh Siti. Akhirnya dari situ, keluarga pun sepakat untuk melakukan pengobatan rutin pada Siti ini. Sampai kemudian
1 bulan setelah itu Siti pun benar-benar pulih, rambut sudah mulai muncul lagi dan rambutnya sudah mulai lebat. Tiba-tiba Siti ini manggil ibunya. Waktu itu Siti ada di dalam kamar dan ibunya ini lagi ada di dapur. Ibunya ini kayak denger Siti ini manggil. Ibunya langsung menghampiri ke kamar. Ibunya tanya, "Kamu manggil ibu, nak?" Terus Siti ini cuma diam, dia hanya nunduk. Nah, karena ibunya ini lagi repot di dapur, beliau langsung balik lagi ke dapur. Beliau melanjutkan aktivitasnya itu. Gak lama kemudian, ibunya ini dengar lagi Siti ini manggil ibunya. Tapi waktu itu suara Siti ini ada di dalam kamar mandi. "Bu, minta tolong, Bu." Terus ibunya langsung menuju ke toilet. Ternyata Siti ini butuh bantuan. Dia bilang kalau dia hampir setengah jam lebih ada di kamar mandi, dia ini kebingungan untuk pakai celana. Karena kakinya masih ada luka, dan selain itu dia masih merasa pusing. Waktu itu ibunya belum ngeh. Dia membantu Siti untuk pakaiin celana dan bawa Siti menuju ke kamar. Dan begitu sampai di kamar, barulah ibunya ini sadar, "Loh, nak, kamu itu tadi dari toilet berapa lama? Kamu bukannya tadi sudah di kamar manggil ibu?" Terus Siti kayak orang bingung. "Enggak, Bu, Siti dari tadi ke toilet." Terus Siti kesulitan pakaiin celana ini. Terus Siti manggil ibu. "Duh, jadi kamu nggak manggil ibu? Tadi kamu nggak di kamar?" Siti bilang, "Enggak itu, Bu." Nah, di situ ibunya ini juga langsung merasa aneh. Dan tiba-tiba beliau itu merinding. Nah, menurut ibunya Siti, beliau itu melihat Siti, benar-benar Siti, wujudnya itu Siti. Tapi dia ini nunduk ketika ditanya ibunya nggak jawab. Yang terjadi seperti itu. Tapi hal ini nggak dikemukakan ke Siti. Ibunya juga khawatir kalau Siti ini takut setelah mendengar berita ini. Ibunya diam waktu itu. Nggak lama kemudian, Siti ini cerita ke ibunya. Jadi ternyata pada saat Siti ini duduk di bangku sekolah, dia itu sempat disukai oleh seorang laki-laki. Sebenarnya laki-laki ini baik orangnya. Kita sebut namanya Trisno. Trisno ini anak orang terpandang di sana. Dan banyak sekali yang suka juga dengan Trisno. Tapi Trisno itu lebih memilih Siti. Entah kenapa pada saat Trisno menyatakan perasaannya ke Siti, Siti itu kayak memunculkan keraguan pada diri Trisno. Nggak tahu kenapa kayak Siti ini memandang ada sesuatu yang berbeda dengan Trisno ini. Ada sesuatu yang nggak beres. Dari situlah Siti ini menolak mentah-mentah pernyataan cintanya Trisno itu. Nah, menurut Siti, setelah kejadian itu, setelah Siti menolak cintanya Trisno ini, malam itu juga Siti ini mimpi, dan mimpinya itu selalu buruk. Hal itu terjadi sampai berhari-hari, dan puncak-puncaknya adalah Siti ini mengalami situasi yang benar-benar aneh. Dan sampai pada satu ketika dia itu, setiap kali dia ini jalan, dia tuh selalu jatuh. Entah apa yang membuat Siti ini selalu jatuh. Dan sampai kemudian yang menurut Siti ini parah adalah ketika dia mengalami luka di bagian kakinya itu, dan akhirnya sampai berujung ke sakit-sakit yang lain, seperti rambutnya yang mulai rontok dan lain sebagainya. Disitulah ketika ibunya ini mendengar cerita dari Siti, ibunya ini semakin panik. Artinya bahwa guna-guna ini belum selesai. Orang yang sedang marah kepada Siti ini, yang tidak lain adalah Trisno itu, dia tentu masih belum mengakhiri sihirnya tersebut. Jadi dari situ langsung ibunya Siti ini konsultasi dengan Mbah Pujo. Disitulah ibunya Siti ini bilang ke Mbah Pujo, "Mbah, sebenarnya ceritanya seperti ini. Orangnya pun kami sudah tahu, namanya Trisno ini. Terus gimana, Mbah? Kalau ini nggak dilakukan penanganan, kasihan Siti ini." Nah, Mbah Pujo cuma bilang, "Kalau saya disuruh balas dendam untuk membalaskan itu, saya nggak mau. Cari orang lain aja." Ini pernyataan dari Mbah Pujo. Nah, karena ibunya Siti ini masih tetap nggak terima, dia harus membalaskan dendam atau minimal membentengi Siti lah dari serangan sihir itu. Akhirnya ibunya Siti ini mencari orang pintar yang lain. Dan dalam masa pencariannya itu, Siti ini diserang lagi. Malam itu ada suara ledakan yang benar-benar keras banget, das. Dan secara bersamaan Siti ini mengerang kesakitan. Aduh.
Begitu ibunya langsung menuju ke kamarnya Siti, waktu itu ibunya melihat Siti ini matanya sudah melotot. Matanya melotot dan matanya itu merah. Dan di situ badan Siti ini tegang. Karena melihat situasi yang semacam itu, ibunya otomatis teriak-teriak. Jadi kakak-kakaknya Siti ini turun dari lantai 2. Begitupun juga bapak dan sampai bahkan salah satu saudaranya Siti ini keluar rumah mencari pertolongan tetangga. Jadi belum sampai 10 menit, tetangga-tetangga ini sudah ngumpul semua. Mereka semua menyaksikan kondisi Siti ini matanya melotot, badannya tegang. Dan Siti dinyatakan meninggal dunia. Setelah Siti ini meninggal, akhirnya proses pemakaman ini begitu cepat. Jadi pagi itu sebelum jam 9, jenazah Siti ini sudah dimakamkan. Nah, pada saat itu, karena yang ngurusi pemandian jenazah sampai pemberangkatan jenazah Siti ini adalah Marto dan teman-teman, Marto ini dipanggil oleh Pak RT. Toh, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Siti ini, dia masih perawan. Yang kedua, Siti ini meninggalnya di hari Jumat Legi. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Kalau kamu butuh uang, kamu ngomong ke saya. Baik Pak RT, Marto sudah tahu. Yang pertama bahwa Siti ini meninggalnya dalam keadaan perawan. Yang kedua, Siti ini meninggal di hari Jumat Legi. Pasti akan didatangi pencuri. Nah, akhirnya malam itu dilakukan penjagaan. Di malam pertama, yang jaga ini banyak, sekitar 13 orang. Bahkan sampai Pak RT ini mendatangi makam malam-malam itu, dia panggil Marto, "Toh, kalau bisa jangan banyak-banyak. Ini malah ganggu orang lain." "Enggak kok Pak RT, kami tenang Pak. Sudah gini aja, diatur ada jadwalnya. Ini kan masih panjang. Rencananya makam ini harus dijaga sampai 40 hari, 40 malam. Ini kamu bagi timmu, jangan terus-terusan seperti ini. Nanti di tengah-tengah malam itu kamu loyo. Ini baru malam pertama toh." "Baik Pak RT, besok saya atur." Akhirnya keesokan harinya, Marto mulai bikin jadwal. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa orang-orang yang melakukan penjagaan di makam ini, mereka mendapatkan uang 20.000 per orang untuk setiap malam. Itu pun di luar itu mereka ini masih dapat konsumsi kopi dan juga rokok. Jadi banyak sekali yang berminat untuk menjaga makam itu. Ya, di sisi lain memang Marto mengakui bahwa di kampungnya itu juga masih banyak anak-anak yang nganggur. Nah, hari kedua, Marto pun mulai bikin jadwal. Jadi malam itu sekitar jam 7 malam, mereka menuju ke makam, mulai melakukan penjagaan. Jadi yang semula penjagaan ini dilakukan sekitar 15 orang, malam itu setelah diatur jadwalnya, yang jaga ini hanya 3 orang. Nah, salah satu orang biasanya itu membacakan Yasin, membacakan surat-surat pendek di makam tersebut, sambil mereka ini melihat sekelilingnya. Nah, dan tidurnya ini gantian. Malam itu Marto ini tidur lebih dulu, antara jam 9 sampai jam 12 malam. Selanjutnya Marto harus bangun dan melakukan penjagaan sampai subuh hari. Waktu Marto ini tidur, dia ini tiba-tiba kayak ada bisikan, dia mendengar bisikan. Kayaknya ini suara kakeknya. Kakeknya Marto ini sudah lama meninggal. Tiba-tiba dia mendengar ada suara kakeknya yang manggil Marto. Le, tangi le, tangi. Marto pun kebangun, dia melihat jam waktu itu jam 11 malam. Ternyata 2 orang temannya ini ketiduran. Langsunglah Marto ini bangunin. Weh, bangun weh. Kalian ini kok malah ketiduran? Terus pengakuan 2 orang teman Marto ini, mereka bilang, "Toh, tadi itu tiba-tiba kayak ada angin." Jadi mereka mengaku kayak ada angin yang melintas di depan mereka. Terus mereka tuh merasakan ngantuk luar biasa sampai mereka ini nggak bisa nahan. Akhirnya mereka ini tidur. Nah, terus Marto bilang, "Makanya kalau kita melakukan penjagaan seperti ini, kamu harus didampingi dengan wiritan. Kamu jangan pikiranmu kemana-mana. Ini musuhnya bukan orang sembarangan. Pencuri-pencuri ini tentu mempunyai ilmu sihir. Jadi kita harus benar-benar hati-hati." Ya wis toh, kamu lanjut tidur lagi. Karena waktu itu sudah jam 11 malam, Marto pun nggak melanjutkan tidur. Dia ikut terjaga. Nah, di sekitar jam 2 dini hari,
Mereka bertiga ini melihat, benar-benar melihat, dan Marto ini berani bersaksi. Dari arah ujung makam, mereka bertiga melihat ada anjing. Anjing ini warnanya hitam legam, dan anjing ini ukurannya besar banget. Awalnya anjing ini hanya berdiam diri di ujung makam. Gak lama setelah itu anjing ini jalan mendekat ke arah makam, terus dia ini duduk lagi sambil dia noleh kanan kiri. Dari gelagatnya, kayak benar-benar ini bukan hewan seperti biasanya. Dari cara dia menatap, dari cara dia menoleh, ini kayak benar-benar kayak manusia. Nah, karena mereka ini curiga, yang pertama mereka curiga karena di desanya itu nggak ada yang mempunyai anjing. Dan yang kedua, anjing ini fisiknya itu lebih besar dari anjing-anjing biasanya. Mereka langsung mengamati anjing ini. Mereka ini yakin bahwa biasanya penganut ilmu sihir ini, mereka itu bisa berubah wujud menjadi binatang. Bisa dikatakan mereka ini siluman. Jadi mereka percaya bahwa anjing ini adalah penjelmaan dari orang yang melakukan sihir itu. Dan bisa jadi dia inilah yang mau mencuri sesuatu di makamnya Siti. Nah, di situ 3 orang ini semakin terjaga. Mereka semakin fokus mengamati anjing tersebut. Mereka sudah sepakat, kalau sampai anjing ini mendekat, mereka nggak segan-segan untuk mukul anjing ini, bahkan membunuh anjing ini. Nah, ketika diawasi oleh 3 orang ini, anjing ini masih noleh kanan kiri. Gak lama kemudian anjing ini gonggong. Dan gonggongannya itu seperti serigala di film-film. Oh, nah disitulah 3 orang ini, termasuk Marto, itu merasakan merinding. Benar-benar merinding karena baru ini dia melihat di depan matanya sendiri ada anjing yang melolong seperti serigala itu. Setelah anjing ini melonglong, terus anjing ini lari kecil terus meninggalkan makam. Nah, keesokan harinya Marto bilang ke tim yang lain. Mereka bilang, mereka laporkan bahwa pada saat malam itu ketika Marto jaga, mereka melihat ada penampakan anjing hitam. Nah, mereka bilang ke tim yang lain, kalau ada penampakan anjing atau hewan-hewan yang mencurigakan, yang nggak pernah kalian lihat di desa ini, kalian harus waspada. Dan kalau mereka ini menyerang, langsung kalian bunuh. Ini perintah dari Pak RT. Nah, setelah itu shift selanjutnya, Marto sendiri nggak tahu ceritanya seperti apa. Keesokan harinya, Marto dapat cerita dari tim lain. Tim lain ini bercerita, malam itu, mereka juga merasakan seperti timnya Marto. Tiba-tiba ada angin yang berembus sepoi-sepoi. Nah, pada saat yang bersamaan, mereka ini merasakan ngantuk yang luar biasa sampai nggak bisa nahan dan mereka tertidur. Nah, parahnya, mereka ini tertidur sampai sekitar jam 2 dini hari. Barulah waktu itu, mereka ini kebangun, untungnya ada hujan turun. Nah, mereka kehujanan dan mereka bangun. Untungnya seperti itu. Dan pada saat mereka ini bangun di antara hujan itu, mereka melihat ada anjing yang duduk-duduk di sana mengawasi mereka. Mereka sudah mulai curiga. Dan karena hujan ini turun semakin deras, mereka menuju ke arah makam. Ada satu makam yang ada atapnya. Mereka berteduh di sana sampai sekitar setengah jam. Setengah jam kemudian ketika hujan ini sudah mulai reda, mereka kembali ke makamnya Siti. Dan mereka mulai jaga lagi. Nah, singkat cerita, di hari ke-30, mereka ini masih menjaga di sana. Waktu itu giliran Marto. Nah, hari itu Marto ini kurang fit. Dari siang, dia itu kepalanya sudah pusing. Marto sempat bilang ke teman-temannya bahwa kondisi badannya ini nggak fit. Sebenarnya sudah ada yang mau gantikan Marto, tapi Marto ini nggak enak dengan timnya. Jadi dia memaksakan diri untuk tetap jaga. Nah, malam itu di sekitar jam 1 dini hari, pada saat giliran Marto ini berjaga-jaga, dia itu melihat ada seekor kelelawar. Kelelawar ini terbang ke sana kemari, sampai kemudian dia ini terbang di atas Marto dan teman-teman. Dan kelelawar ini ukurannya besar. Nah, sesekali Marto ini dengar, ketika kelelawar ini terbang di atas kepalanya Marto, Marto ini mendengar ada suara. Ada suara seperti itu. Jadi Marto ini kaget. Dan dia ini bangunkan teman-temannya. Ketika teman-temannya bangun, mereka tanya, ada apa toh? Coba kalian perhatikan kelelawar ini. Ini kelelawar mencurigakan. Pas kelelawar ini terbang di atas kepala mereka, mereka bertiga ini mendengar ada suara.
Nah, itulah yang membuat mereka itu langsung kaget. Dan mereka ini sudah siap-siap ambil pentungan mereka. Kalau sewaktu-waktu kelelawar ini mendekat, mereka nggak segan-segan akan memukul kelelawar ini. Karena mereka yakin ini adalah jelmaan. Nah, beberapa waktu setelah itu, tepat di malam 36, anak-anak ini sudah mulai loyo. Ada beberapa yang sakit dan mulai absen, termasuk Marto. Marto waktu itu badannya juga mulai nggak enak, tapi dia memaksakan diri. Yang pertama, dia nggak enak dengan Pak RT. Dan yang kedua, dia nggak enak dengan timnya. Jadi, dia ini menuju ke makam itu sambil ogah-ogahan. Dia pakai jaket tebal dan pakai kerpus untuk menghalau dingin. Jadi malam itu ketika Marto menjaga makam, dia ini pandangannya itu sudah mulai kabur. Sempat dia ini mau izin ke teman-temannya, dia mau pulang. Tapi dia menahan. Dia berpikir, tunggulah 1 jam lagi. Tapi setelah 1 jam, Marto berpikir ulang. 1 jam lagi aja lah, 1 jam lagi. Sampai sekitar jam 12 malam. Di jam 12 malam, ketika pandangan Marto ini sudah mulai kabur, antara ngantuk dan juga nahan sakit kepalanya itu, dia melihat samar-samar ada pocong. Nah, pocong ini berdiri awalnya. Tiba-tiba pocong ini kayak melayang mendekat ke arah Marto dan teman-teman. Pada saat itulah Marto ini sudah nggak bisa ngomong lagi. Mulutnya itu kaku, badannya kaku. Dia pingin teriak tapi nggak bisa teriak. Sementara pocong ini terus mendekat ke arah Marto. Barulah seperberapa detik kemudian Marto bisa teriak, weh. Nah, Marto ini melihat pocong ini belum pergi. Pocong ini masih terus melayang menuju ke arahnya Marto. Dan ketika Marto teriak seperti itu, teman-temannya juga bangun. Ketika teman-temannya bangun, pocong ini langsung menghilang secara tiba-tiba. Akhirnya singkat cerita, di malam ke-40, mereka semua jaga full tim. Ada sekitar 13 orang yang melakukan penjagaan. Dan ini merupakan malam terakhir. Menurut orang-orang yang ada di sana, terutama orang-orang sepuh atau orang-orang tua, di malam 40, biasanya pelaku sihir yang mau melakukan pencurian ini, mereka akan berusaha semaksimal mungkin supaya bisa mendapatkan mayat ataupun tali pocong dari jenazah tersebut. Nah, yang dikhawatirkan oleh Marto dan teman-teman, jangan-jangan pencuri ini akan mencuri mayat. Kalaupun mereka kecolongan, pencuri ini mencuri tali pocong, mereka mungkin masih bisa memaklumi. Tapi kalau sampai pencurinya ini mencuri mayat, mereka akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada semua orang, termasuk ke keluarganya Siti. Inilah yang dikhawatirkan oleh Marto dan teman-teman. Malam itu mereka berdoa sebelum memulai penjagaan. Setelah mereka berdoa, barulah mereka ini duduk-duduk santai. Ada beberapa yang mulai membacakan Yasin. Ada yang nyantai minum kopi dan sambil ngerokok. Dan hal itu terjadi sampai sekitar jam 11 malam. Di jam 11 malam inilah, tiba-tiba mereka mendengar ada suara burung gagak. Kak, kak. Mereka yakin bahwa ini adalah pertanda buruk. Pasti ada sesuatu yang terjadi setelah ini. Ternyata benar. Mereka orang 13 ini, mereka melihat ada seekor anjing. Nah, anjing ini jalan langsung menuju ke makam. Jadi ketika anjing ini mendekat, semua itu langsung sibuk mencari peralatannya masing-masing. Mencari pentungan mereka. Jadi mereka sudah siaga. Dia mendekat. Nah, begitu anjing ini mendekat, ada angin yang melintas. Jadi 13 orang ini merasakan angin sepoi-sepoi itu. Tiba-tiba mereka 13 orang ini tertidur. Dan gak ada yang sadar sama sekali. Satu pun gak ada yang sadar. Mereka ini tidurnya lelap, bahkan sampai bermimpi. Kayak seolah-olah mereka ini gak tidur di makam. Mereka itu merasakan mereka tidur di kasur yang empuk banget. Dan mereka itu sampai terlelap. Nah, dalam tidurnya itu, mereka ini bermimpi. Mereka ketemu 13 orang temannya itu di sebuah tempat. Nah, ceritanya mereka duduk di meja panjang sambil ngopi santai. Jadi itulah yang terjadi. Dan bangun-bangun mereka itu ketika mendengar adzan subuh berkumandang. Barulah ketika mereka bangun, mereka kaget, benar-benar kaget. Karena makam ini sudah dibongkar. Langsunglah mereka itu teriak-teriak, astagfirullahaladzim, ya Allah, kita ketiduran. Begitu mereka melihat makamnya Siti ini sudah dalam keadaan terbongkar, mereka itu melongok ke dalam. Mereka khawatir pencuri ini mencuri mayatnya Siti. Begitu mereka noleh ke bawah,
ternyata yang dicuri ini adalah tali pocong. Jadi mayatnya Siti masih ada di sana. Mereka bersyukur karena paling tidak mereka masih bisa menyelamatkan jenazahnya Siti. Nah, setelah mereka mengetahui hal ini, mereka langsung lapor ke Pak RT. Setelah itu Pak RT dan warga setempat langsung berbondong-bondong menuju ke makam. Mereka memeriksa keadaan jenazahnya Siti ini. Mayat Siti ini masih dalam keadaan utuh, nggak ada yang cacat sama sekali. Jadi yang hilang hanyalah tali pocongnya. Nah, di antara makam itu, di sekitar makam itu, mereka ini melihat keadaan tanah di makam itu basah semua. Nah, disinyalir pencuri ini datang setelah menggali makam tersebut. Jenazah Siti ini dikeluarkan. Kemudian jenazah Siti ini dimandikan lagi dengan air, dan air dari tampungan pemandian jenazah itu ditampung oleh si pencuri. Nah, setelah itu biasanya pencuri ini meminum air bekas pemandian jenazah itu. Nah, inilah yang dilakukan. Jadi mereka itu yakin karena di sebelah makam Siti itu masih ada genangan air dan tanahnya itu masih basah. Mereka ini sudah tahu bahwa pencuri memang biasanya melakukan hal seperti ini. Jadi setelah jenazah Siti ini dirapikan kembali, tali pocong dipasangkan lagi, kemudian jenazahnya dimakamkan kembali seperti semula. Dan setelah itu berakhirlah penjagaan makamnya Siti. Setelah 40 hari kemudian, nggak ada hal-hal semacam itu. Memang pencuri jenazah ini, mereka meyakini bahwa hari yang istimewa adalah mulai hari pertama sampai hari ke-40. Setelah hari ke-40, mereka nggak akan lagi kembali ke makam. Nah, itulah yang terjadi. Jadi setelah peristiwa di tahun 2010 itu, mereka ini semakin melakukan penjagaan ketat. Nah, sampai kemudian di sekitaran tahun 2014, di tahun 2014 itu Mbah Pujo ini sakit keras. Mbah Pujo seorang pintar itu, beliau sakit keras. Sakitnya ini nggak berujung lama. Beliau hanya sakit sekitar semingguan, kemudian beliau ini meninggal. Dan beliau ini meninggalnya di hari Selasa Kliwon. Dari sinilah akhirnya Pak RT manggil lagi ke Martoto. Mbah Pujo ini semasa hidupnya dikenal sebagai seorang yang pintar, orang yang mengerti. Apalagi ketika Mbah Pujo ini meninggalnya di hari Selasa Kliwon. Nah, ada persepsi lain atau ada klaim lain dari warga sekitar bahwa Mbah Pujo ini meninggalnya bukan di hari Selasa Kliwon. Mereka yakin bahwa Mbah Pujo ini meninggalnya di hari Senin. Dan menurut keterangan dari keluarga Mbah Pujo, keluarga Mbah Pujo ini juga meyakini bahwa Mbah Pujo itu meninggalnya di hari Senin. Karena penghitungan mereka itu berbeda-beda tentang tanggal dan juga kematian Mbah Pujo. Akhirnya di situ ada yang menyimpulkan bahwa Mbah Pujo ini meninggal di hari Selasa Kliwon. Ada juga yang menyimpulkan Mbah Pujo ini meninggalnya di hari Senin. Mereka yang meyakini bahwa Mbah Pujo meninggal di hari Senin, mereka merasa nggak perlu dilakukan penjagaan karena meninggalnya di hari biasa. Tapi menurut mereka yang meyakini bahwa Mbah Pujo ini meninggalnya di hari Selasa Kliwon, mereka memastikan harus ada penjagaan dan harus dilakukan penjagaan. Pak RT pun akhirnya memilih jalan tengah. Ya sudahlah, tetap dijaga. Nanti untuk biaya-biaya untuk menjaga itu kami ambilkan dari uang kas kampung. Akhirnya warga pun setuju. Setelah pemakaman jenazah Mbah Pujo, mulailah dilakukan penjagaan. Seperti biasa, Marto dan teman-teman inilah yang menjaga. Di hari ke-7, Marto dan teman-teman ini menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Ada seekor macan kumbang. Macan kumbang ini adalah macan yang berwarna hitam, yang biasanya dia ini tinggal di hutan. Gak pernah sekalipun mereka ini melihat ada macan kumbang sampai berkeliling di desa, bahkan sampai masuk ke makam. Tentu waktu itu Marto dan teman-teman sudah mengira bahwa ini adalah jelmaan orang yang menggunakan ilmu sihir. Pasti dia ini yang mau mencuri mayat. Nah, waktu itu tiba-tiba Marto ini mengalami kaku. Begitupun juga temannya. Jadi mereka hanya bisa manggil, dan manggilnya itu hanya sepatah dua kata. Kayak orang ketindihan, tapi mereka masih bisa melihat. Nah, pada kondisi seperti itu, mereka bertiga ini melihat macan kumbang yang berwarna hitam ini. Dia mendekat ke arah makam Mbah Pujo. Dan tangan dari si macan kumbang ini mulai menggali makam. Dan si macan kumbang ini terus menggali makam Mbah Pujo. Sementara 3 orang ini termasuk Marto, mereka masih kayak orang ketindihan. Mereka masih hanya bisa diam dan hanya bisa mengerang. Dan mereka itu melihat terus si macan ini menggali makam Mbah Pujo.
Sampai tiba-tiba macan ini sudah ada di dalam makam Mbah Pujo. Dan gak lama setelah itu, sosok macan ini loncat dari makam, dan di bagian rahangnya itu, Marto dan teman-teman melihat tali pocong ini sudah dibawa oleh macan kumbang tersebut. Dan macan kumbang ini berlari kemudian meninggalkan makam. Nah, sekitar beberapa detik setelah macan kumbang ini pergi, barulah Marto ini tersadar. Astagfirullahaladzim, kalian lihat itu tadi? Kalian lihat nggak? Mereka semua memang melihat, tapi mereka nggak bisa bergerak. Langsunglah ketika melihat kondisi seperti itu, mereka berlari menuju ke rumah Pak RT. Dan seketika itu juga Pak RT dan warga langsung menuju ke makam. Nah, setelah melihat kejadian yang seperti itu, makam Mbah Pujo ini diperbaiki lagi. Begitupun juga dengan jenazah Mbah Pujo. Kain kafan diperbarui dan tali pocong ini dipasangkan lagi. Kemudian jenazah Mbah Pujo dimakamkan seperti semula dan didoakan seperti sedia kala. Penjagaan masih dilakukan. Singkat cerita, sampai 40 hari makam Mbah Pujo ini dijaga. Di malam ke-40 itu, ketika banyak orang yang menjaga, termasuk warga kampung, jadi total ada sekitar 20-an orang lebih yang menjaga makam Mbah Pujo. Malam itu tiba-tiba mereka ini mendengar ada suara lolongan anjing yang seperti serigala itu. Jadi pas waktu mereka semua mendengar ada suara lolongan anjing yang seperti serigala ini, mereka semua terdiam. Dan mereka semua saling menatap satu sama lain. Mereka ini sambil melihat kira-kira anjing ini berjalan dari arah mana. Ketika mereka melihat, sama sekali satupun mereka ini nggak melihat kedatangan anjing tersebut. Tiba-tiba ada satu orang yang teriak, di pojok. Mereka akhirnya melihat ke arah pojok dan mereka melihat ada sepasang mata merah. Nah, sepasang mata merah ini seperti berjalan. Mungkin karena anjing ini warnanya hitam legam, jadi nggak kelihatan tubuhnya. Yang kelihatan hanya matanya. Tapi anehnya, matanya ini merah menyala. Jadi kayak seolah-olah mata ini berjalan, melayang. Padahal ini adalah anjing yang berjalan. Tiba-tiba, gak lama setelah itu ada orang lagi yang bilang, weh, dari tengah. Akhirnya orang tertuju ke arah tengah. Mereka melihat lagi ada sosok anjing hitam ini jalan. Jadi anjing ini ternyata gak cuma satu, lebih dari 2. Bahkan kesaksian dari warga, mereka melihat ada anjing hitam ini jumlahnya sekitar 5 ekor. Mereka berjalan mendekat ke arah makam Mbah Pujo. Akhirnya mereka semua langsung bawa pentungan dan orang-orang ini langsung berdiri sigap. Mereka ini masing-masing langsung mengayunkan pentungannya ke arah anjing-anjing ini. Dan beberapa anjing itu sempat terlihat lari, kayak menjauh dari pentungan warga. Tapi ada 2 anjing ini yang terlihat berani. Mereka kayak menantang warga. Meskipun warga bawa pentungan, anjing-anjing ini tetap berani. Akhirnya salah satu dari warga itu secara terpaksa memukul anjing tersebut dengan pentungan kayu. Dan pada saat itu juga anjing ini pun jatuh. Begitu ada 1 ekor anjing ini yang jatuh, semua warga langsung berbondong-bondong memukuli anjing tersebut. Nah, anehnya ketika anjing ini sudah dipukul bertubi-tubi, tiba-tiba anjing ini berdiri lagi dan langsung melarikan diri. Nah, inilah yang dirasa ganjil. Padahal warga itu sudah memukuli anjing ini dengan sangat keras sekali. Bahkan ada yang mengaku mereka ini sempat memukul di area kepala dan itu keras banget. Ternyata anjing ini berdiri lagi dan pergi. Dari situlah mereka yakin ini bukan anjing biasa. Ini anjing pemilik ilmu sihir tersebut. Setelah 40 malam ini terlampaui, kampung itu menjadi kondusif kembali. Dan 1 tahun kemudian, ada warga yang melaporkan. Ternyata selama ini yang melakukan pencurian mayat maupun melakukan pencurian tali pocong, ini bukan warga di sekitar desa tersebut. Bahkan bukan berasal dari Wonogiri. Asalnya dari kabupaten lain. Kita nggak akan sebutkan nama kabupatennya, yang jelas masih ada di Jawa Timur. Nah, ketika mengetahui hal ini, warga ini mulai geram. Mereka mulai mencari data dari si pelaku tersebut. Nah, sampai beberapa tahun kemudian, ada warga yang mengaku sudah mengantongi data pelaku. Nah, mereka kemudian melaporkan hal ini ke polisi. Tapi karena hal-hal semacam ini tidak bisa dibuktikan, akhirnya kasus ini pun menguap. Dan sampai hari ini, ketika cerita ini dikirimkan oleh Sumarto kepada Kembara Sunyi, tradisi menjaga makam itu masih dilakukan oleh warga di sana. Terutama bagi orang yang meninggal di hari-hari tertentu.
Atau di sisi lain, orang ini meninggal dalam keadaan perawan, atau mungkin orang tersebut semasa hidupnya mempunyai profesi yang bisa dikatakan berhubungan dengan ilmu kesaktian. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Sumarto kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa menghibur kalian semua, dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.